Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala ad-dini kullihi walau karihal kafirun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumiddin. Amma ba'd. Hadirin hadirat Bapak Ibu sedang jemaah yang berbahagia, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala dalam limpahan rahmat karunia-Nya. Siang yang berbahagia ini dengan izinnya kembali kita dipersuakan di tempat yang mulia ini. Mudah-mudahan tentunya seluruh amal ibadah yang kita lakukan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat beruraikan salam tercurahkan pada baginda alam Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad. Mudah-mudahan tentunya kita berharap menjadi bagian orang-orang yang mendapatkan syafaatnya. Hadirin Bapak Ibu sedang jemaah yang berbahagia, hari ini kita berada di hari yang ke-10 di bulan Muharram tahun ini, yang lebih terkenal atau yang lebih kita sebut dengan istilah Asyura. Tentunya satu di antara amal yang begitu bagus yang kita lakukan di bulan Muharram adalah berpuasa, karena sesungguhnya di antara puasa yang terbaik kata Rasulullah setelah melaksanakan puasa Ramadan adalah berpuasa di bulan Muharram. Inilah yang pernah disampaikan oleh Nabi kepada kita. Afdalus siyam ba'da Ramadan syahrullahi al-Muharram. Sebaik-baik berpuasa setelah berpuasa di bulan Ramadan adalah berpuasa di bulannya Allah, yakni bulan Muharram. Mudah-mudahan tentunya bapak-bapak yang menikmati puasa hari ini, puasanya diterima oleh Allah dan mudah-mudahan dosanya diampuni. Karena memang dalam hadis Nabi juga mengatakan, orang yang berpuasa di hari Asyura, maka Allah akan ampuni dosa mereka 1 tahun yang lalu. Hadirin Bapak Ibu sedang jemaah yang berbahagia, kalau kita berbicara tentang doa, maka termasuk doa yang terkabulkan itu doa orang yang berpuasa. Maka dalam hadis itu Nabi mengatakan, salah satu dakwatul mustajabah. Ada 3 doa orang yang tidak akan pernah ditolak. Satu di antara 3 hal tersebut kata Rasulullah, dakwatus shaim hatta yuftir. Doa orang yang berpuasa sampai mereka berbuka. Namun demikian, ada juga doa orang lain untuk kita. Siapa di antara makhluk yang doanya mustajabah adalah malaikat. Tapi dalam hadis disebutkan, doa malaikat itu ada 2 kategori. Satu, ada orang yang didoakan malaikat dengan segala kebaikan. Seperti yang pernah kita sampaikan, tak kala ada seseorang menengok orang sakit, maka selama dia pergi dan pulang kembali, maka didoakan oleh malaikat. Jikalau mereka menengok orang sakit itu di pagi hari, maka 70.000 malaikat akan mendoakan mereka sampai petang hari. Dan sebaliknya, apabila kita menengok orang sakit itu di petang hari, maka 70.000 malaikat akan mendoakannya sampai di pagi hari. Maka sidang jemaah yang berbahagia, tapi ada doa kedua yang dilakukan oleh malaikat. Siapa yang didoakan malaikat? Kali ini kalau tadi kita berbicara, orang-orang didoakan oleh malaikat dengan kebaikan, maka ada juga orang-orang yang didoakan keburukan oleh malaikat. Siapa yang didoakan oleh malaikat dengan keburukan? Pertama, orang-orang yang mencela sahabat Nabi. Maka di dalam sabdanya Nabi pernah mengatakan, man sabba ashabi fa'alaihi la'natullah wa malaikah. Barang siapa yang mencela sahabatku kata Nabi, maka orang itu akan dicelah oleh Allah atau dilaknat oleh Allah dan dilaknat oleh malaikat wan nasi ajma'in, dan seluruh orang-orang yang ada di permukaan bumi ini. Sebuah pertanyaan mungkin, siapa yang dimaksud dengan sahabat? Banyak definisi yang diberikan oleh para ulama, tapi mungkin apa yang disampaikan oleh Al-Hafiz Ibnu Hajar Al-Asqalani mengatakan, yang sahabat itu adalah orang yang bertemu dengan Nabi, beriman dengan Nabi, kemudian mati dalam keadaan muslim walaupun mereka pernah murtad. Maka sidang jemaah yang berbahagia, kategori ini mengatakan, pertama yang sahabat itu baik wanita ataupun laki-laki, mereka perempuan ataupun pria yang hidup semasa Nabi. Yang kedua, bertemu dengan Nabi walaupun sekali. Karena ada di antara orang-orang yang mungkin masuk Islam tapi mereka tidak bersua dengan Nabi. Atau ada yang mengatakan Nabi Isa ibnu Maryam itu termasuk sahabat walaupun dia pernah bertemu dengan Nabi. Tapi ada juga orang yang Islam pada masanya. Artinya ketika Nabi masih hidup mereka Islam, tapi mereka tidak pernah bertemu dengan Nabi.
Itulah yang kita kenal dengan istilah Raja Najasyi dari Habasah. Maka kalau Bapak Ibu mungkin pernah mendengarkan istilah salat gaib, salat itu dilakukan oleh Nabi untuk Raja Najasyi. Mengapa? Karena Raja Najasyi tinggal di komunitas orang Nasrani yang dia bisa jadi dikuburkan secara Nasrani dan belum disolatkan. Karena diberitahu akan kematian Raja Najasyi, maka saat itu Nabi dan sahabat melakukan salat. Salat terhadap orang yang jenazahnya tidak terlihat di depan kita, itu yang disebut dengan salat gaib. Yang kedua, meninggal dalam keadaan Islam. Karena ada juga di antara orang-orang yang hidup masa lalu, mereka Islam tapi ada murtad. Jadi jangan dibayangkan orang itu soleh semua, tidak. Maka dulu ada seorang yang bernama Abdullah bin Khattal. Abdullah bin Khattal ini orang Mekah. Kemudian dia ikut berkontribusi dalam kehidupan Nabi. Karena kepercayaan Nabi, maka Abdullah bin Khattal ditunjuklah oleh Nabi ketika itu mengumpulkan namanya zakat. Tapi maaf, begitu zakat sudah banyak, maka dia tinggalkan Madinah, kemudian dia pergi ke Mekah. Sampai di Mekah apa yang terjadi? Dia minta perlindungan kepada kafir Quraisy, yang pada akhirnya dia tadi orang jahiliyah, masuk ke dalam Islam, kembali kepada murtad. Maka ketika terjadi perang Fathul Makkah tahun ke-8 Hijriah, maka ketika itu Nabi mengumumkan orang-orang yang menyendiri atau mereka bersembunyi di rumah Abu Sufyan, atau mereka masuk atau berada di lingkungan Ka'bah, atau mereka masuk ke rumah mereka kemudian rumah itu ditutup, maka mereka terhindar dari pembunuhan. Maka orang-orang kafir ketika itu mereka menjadi tempat yang sudah diumumkan, termasuklah ke Ka'bah. Abdullah bin Khattal ketika itu dia bergantung di kiswah. Kain pembalut Ka'bah itu di situ dia digantung. Tapi pada akhirnya apa yang terjadi? Abdullah bin Khattal itu dibunuh. Dibunuh bukan berarti Nabi mengingkari janjinya. Tapi mengapa dia dibunuh? Karena sekali lagi, karena dia murtad. Jadi ada orang murtad pada masanya. Walaupun dia pernah Islam, tapi dia menjadi murtad sampai matinya, maka dia tidak disebut dengan sahabat. Atau juga mungkin ada orang yang bertemu dengan Nabi tapi tak beriman. Seperti Abu Jahal, dan termasuk juga paman Nabi, yakni Abu Talib. Dan kemudian ada juga orang yang beriman murtad, kemudian Islam lagi, dan itu disebut dengan sahabat. Ini adalah Asyad bin Qais. Jadi dulu ketika Nabi wafat, maka ada orang-orang yang menganggap Islam itu tidak perlu lagi mengeluarkan zakat. Maka akibatnya terjadi perbedaan pandangan antara sahabat dengan sahabat yang lain. Kemudian pada akhirnya apa? Asyad bin Qais pindah ke Yaman. Di Yaman dia menjadi murtad. Tapi begitu pasukan Islam datang ke Yaman, maka diberikan pilihan kepada Asyad bin Qais. Apakah dia akan kembali masuk Islam, atau kemungkinan dia akan menghadapi hukuman mati sebagaimana yang berlaku pada Abdullah bin Khattal tadi. Maka pada akhirnya dia memiliki jalan pertama, dia kembali kepada Islam. Maka orang tetap mengatakan Asyad bin Qais walaupun pernah murtad, maka dia adalah seorang muslim dan dia adalah seorang sahabat. Maka sidang jemaah yang berbahagia, apa yang mesti kita lakukan dengan sahabat? Pertama, mencintai mereka dengan hati. Terlepas tentunya akan ada kekurangan. Kekurangan mereka tidaklah menjadi bahan untuk mencemehkan mereka. Ada di antara kalangan sahabat begitu wafatnya Nabi mereka saling berperang. Ada di antara mereka juga saling memiliki perbedaan pandangan yang dalam. Kekurangan itu tidak perlu diperbesar, karena bagaimanapun mereka adalah manusia biasa. Tapi sebagai seorang mukmin, ketika sahabat itu hidup dengan demikian rupa, maka tugas kita memberikan apresiasi dan memuji mereka. Bukan sebaliknya, sebagaimana yang dilakukan oleh orang Syiah. Hari ini kalau orang Syiah menyebutnya dengan hari Asyura, hari berkabungnya memperingatkan tentang kematian cucu Nabi Husain ketika peristiwa Karbala. Dan bahkan hari ini mereka akan menyakiti hati fisik mereka, melukai bahkan ada di antara kepala-kepala mereka, karena mereka berpandangan barang siapa yang menyakiti tubuhnya, maka sama seperti menyakiti cucu Nabi yang dilakukan oleh orang-orang Syiah juga.
Tapi mereka menganggap ini adalah sebuah keberkahan dan itu mendapatkan pahala yang luar biasa. Maka disinilah keanehan Syiah. Dialah yang menjebak Husain sehingga mereka yang membunuhnya, tapi mereka juga yang pada akhirnya bersedih. Inilah yang pernah diungkapkan oleh Zainal, cucunya dari Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Yang berikutnya, apa yang harus kita lakukan terhadap sahabat itu? Termasuk di antara mereka adalah kita doakan. Kekurangan mereka pasti ada, tapi maaf kelebihan mereka tidak sebanding dengan kita. Maka kata Nabi, la tasubbu ashabi. Jangan kalian pernah menghina sahabat. Karena kalau sekiranya kalian berinfak dengan sebesar emas dari Uhud, belum sebanding kata Rasulullah kalau mereka berinfak dengan emas hanya seonggokan pasir. Mengapa demikian? Karena ketika orang kafir mereka beriman. Ketika orang menolak maka mereka yang memberikan keyakinan. Ketika orang lain memusuh Nabi, maka pada saat itu merekalah yang memberikan perlindungan. Maka sidang jemaah yang berbahagia. Yang kedua, siapa yang didoakan oleh malaikat dengan keburukan? Dalam sebuah hadis ketika Nabi naik mimbar kemudian mengaminkan. Yang pertama kata Nabi, orang yang didoakan keburukan oleh malaikat. Orang yang dapat melaksanakan ibadah puasa Ramadan, tapi dosa mereka tidak diampuni. Yang kedua, orang yang diberikan orang tua. Mereka yang hidup, kemudian orang tua mereka, sementara mereka tidak berbuat baik. Ihdahuma au kilahuma. Baik itu kedua orang tua atau satu di antaranya. Inilah kehebatan Islam sedang jemaah yang berbahagia. Di mana Islam memberikan kewajiban kepada anak untuk mengabdikan diri mereka kepada orang tua. Berbuat baik itu bukan masalah membalas budi, tetapi adalah kewajiban seorang anak. Maka hari ini yang kita lihat, dinamika kehidupan kita, banyak orang-orang tua yang terabaikan. Yang dulu meninggalkan orang tua di panti jompo, itu adalah sebuah aib. Sekarang dianggap tindakan bentuk balas kasih sayang. Karena ada di antara anak-anak itu tidak sanggup lagi mengawasi orang tuanya. Ada kisah sedih seorang ibu yang akhirnya ditulisnya dalam sebuah media massa dan mungkin ditulis oleh orang lain. Seorang ibu yang bercerita kalau dia memiliki suami, dari hasil pernikahan itu memiliki seorang anak. Anak itu disekolahkan kemudian dikuliahkan. Dengan izin Allah sang anak berhasil. Akhirnya anak menjadi seorang guru. Kemudian dapat jodoh. Dari Surabaya ia pun pindah ke Jakarta. Begitu orang tuanya meninggal salah satu ayahnya, maka sang ibu pun sudah masuk pensiunnya. Maka sang anak mengatakan, ibu, mari kita pindah ke Jakarta. Sang ibu pun dengan rela hati pindah ke Jakarta. Tapi bagaimanapun seorang ibu mengatakan, saya tidak nyaman untuk tinggal di Jakarta. Karena bagaimanapun saya ingin tinggal dekat masjid seperti di Surabaya. Surabaya masjidnya dekat. Sehingga saban hari bisa bolak-balik rumah dan masjid. Sementara Jakarta di samping sulitnya untuk mendapatkan masjid. Bisa jadi tempat jalan yang ditempuh tidak terbiasa. Sang ibu balik ke Surabaya. Sampai di Surabaya apa yang terjadi? Sang anak memang sering menengok ibunya. Tapi intensitas yang waktunya sudah mulai beragam. Dulu kalau dia datang menengok ibunya sekali 2 minggu. Yang awalnya dia lakukan secara rutin. Sekarang sang anak menengok ibunya tinggal sekali sebulan. Berjalan masa kata sang ibu. Satu saat anaknya datang. Dengan rasa sedih dia tidak bisa menatap ibunya. Kemudian dengan rasa sopan dia mengatakan, ibu, kami sayang kepada ibu semuanya. Tapi maaf, pekerjaan saya dengan suami yang tidak memungkinkan saya lagi untuk mengasuh ibu. Saya tidak mungkin lagi bisa menengok ibu. Dan ini mungkin kunjungan saya terakhir kepada ibu. Dan kami sudah sepakat suami istri bahwa mulai hari ini ibu akan kami antarkan ke panti jompo. Sang ibu ketika itu menahan air mata agar sang anak tidak terlihat sedih. Dan dia mengatakan, saya memahami pekerjaan kalian. Kalian akan sibuk dengan kehidupan kalian. Dan saya hanya akan menyusahkan kalian. Dan saya terima keputusan kalian. Kalau memang pada akhirnya saya akan dititipkan di panti jompo. Di saya sana akan bertemu banyak orang yang senasib dengan sepenanggungan. Dan terakhir sang anak mengatakan sekali lagi, mohon maaf, ini perjumpaan terakhir.
Dan sekiranya nanti ajal menjemput, mungkin kami pun tidak akan pernah lagi melihat ibu untuk selamanya. Itulah anak-anak di zaman modern hari ini, Pak. Dulu banyak orang-orang tua di antara kita yang sebagian membuat rumah yang besar. Apa harapan kita? Mudah-mudahan ada anak yang menemani masa tua kita. Kalaupun yang diharapkan anak perempuan, maka dibuatlah rumah itu bagus seraya orang tua mengatakan ini rumah untuk anak perempuanku. Yang ketika saya sudah tua nanti, sudah tidak mampu lagi, maka anak itu akan hidup bersamaku memperhatikan. Tapi hari ini, rumah yang dipersiapkan untuk anak itu tinggal menjadi rumah yang kosong. Orang tua yang sudah membesarkan anak, tinggal dengan tatapan air mata, kemana anak-anak mereka yang selama ini didapatkan. Itulah kata Nabi. Satu di antara orang yang didoakan keburukan oleh malaikat adalah anak yang memiliki orang tua yang sudah uzur, yang sudah sepuh, yang shaykhan kabirah, yang ia tidak mampu lagi bekerja, tapi anak-anak mereka tidak memberikan perhatian kepada mereka. Yang berikutnya, siapa yang didoakan oleh malaikat dengan keburukan adalah orang yang menodongkan senjata kepada orang lain atau menakut-nakuti. Dalam hadis Nabi mengatakan, man asyara ila akhihi bil hadid. Barang siapa yang memberikan isyarat kepada saudaranya dengan hadid. Hadid itu artinya adalah besi. Bisa dikatakan pistol, bisa dikatakan celurit, atau benda apapun yang akan mengunci atau akan menakutkan orang lain. Maka dikatakan, fa innal malaikata tal'anuhu hatta wa in kana akhahu li abihi. Maka dikatakan orang itu akan dilaknat oleh malaikat walaupun dia lakukan terhadap saudaranya sendiri. Hari ini sedang jemaah yang berbahagia, perasaan aman kita sudah mulai terkuras. Tingkat begalisme di Pekanbaru sudah mulai mengkhawatirkan. Yang terakhir kemarin yang kita dengar, pihak kepolisian akhirnya menangkap beberapa orang, di antara 5 yang tertangkap 3. Orang-orang yang membegal di Jalan Melati Panam, yakni orang tua yang pulang tengah malam dari pekerjaan dibegal oleh anak-anak. Yang ditangkap itu adalah 3 orang, rata-rata usianya di bawah umur al-dewasa. Polisi mengatakan inisialnya, seraya mengatakan umur yang pertama 14, umur yang kedua adalah 15, umur yang ketiga baru 17. Pertanyaannya, kemana orang-orang tua mereka? Antum punya anak, kalau sudah jam 9 malam, apa enggak ada di telepon? Apakah dibiarkan anak-anak? Anak umur 15 tahun, 14 tahun harus berhukum. Begitu mudah dia mengayunkan celurit kepada seorang bapak, kemudian motornya diambil. Kemana orang-orang tuanya? Siapa yang harus disalahkan? Kita tidak bisa menyalahkan guru kalau orang tua sendiri tidak peduli lagi dengan anak-anak. Saya sedang jemaah yang berbahagia, punya anak yang sudah tua. Tapi maaf kalau pukul 9 malam dia nggak pulang, saya akan WA. Di mana kamu duduk, di mana, pulanglah. Hari sudah jam 9 malam. Ini anak usia 14 tahun diberikan sepeda motor sampai pagi dan orang tuanya tak bertanya. Siapa yang mau disalahkan? Sidang jemaah yang berbahagia, ini kembali kepada kita. Mudah-mudahan tentunya kita berharap Pekanbaru yang hari ini dimasukkan dalam kategori darurat begal perlu diantisipasi dengan melibatkan seluruh stakeholder masyarakat yang ada di kota yang kita cintai ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.